Halo saudaraku semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Public News. Kali ini kami akan menayangkan berita-berita yang heboh di masyarakat ini, yaitu perihal Menteri Keuangan Purbaya diberitakan gerebek perusahaan-perusahaan Cina yang ternyata tidak membayar pajak berpuluh-puluh tahun. Jadi selama ini perusahaan-perusahaan ini bebas membayar pajak, gak ada yang ngurusin. Kok bisa ini perusahaan dalam negara, perusahaan luar, perusahaan asing, negara ini kok bisa bebas gak membayar pajak? Nah ini pasti ada tekengannya ini. Ya, siapa yang mentekengin perusahaan Cina ini sampai tidak mau membayar pajak ini? Nah, baru-baru ini Menteri Keuangan Purbaya ini, yang Menteri Kopo ini, melakukan aksinya, yaitu penggerebekan perusahaan-perusahaan Cina yang membandel, tidak mau membayar pajak. Di zaman era Presiden Jokowi. Jadi di zamannya Pak Jokowi itu perusahaan Cina ini dan bagaikan raja, bebas ini pokoknya, ada yang ngurusin. Bisa ya perusahaan asing di sini bebas itu, ada yang ngurus. Ya, baru-baru ini dengan penggerebekan oleh Menteri Purbaya menjadi geger. Siapa ya dalang di balik wah ini kok bisa bebas perusahaan Cina ini. Indonesia gak membayar pajak. Di era Presiden Jokowi, itu kan yang berkuasa itu kan ya Opung Luhut. Apa-apa kebijakan pasti yang mengatasi Opung Luhut. Dengan adanya penggerebekan ini, Opung Luhut dan Jokowi ini menjadi panik. Belangnya ini kebongkar, ketahuan asing, orang Cina itu bebas berikan usaha di negara kita ini tanpa pengawasan, tanpa pajak. Gimana kok bisa seperti itu negara kita ini? Ya mudah-mudahan cepat diatasi orang-orang yang backing ini semuanya, jual negaranya sendiri untuk kepentingannya dan untuk kepentingan asing. Semoga cepat diatasi orang-orang kayak gini, karena kita bisa tentram, bisa maju. Kapan kalau bisa maju, kapan majunya negara ini kalau masih ada orang-orang kayak gitu, yaitu menggerogoti negaranya sendiri untuk negara asing. Semoga negara kita cepat pulih, dijauhkan dari orang-orang yang rakus. Bagaimanakah berita yang heboh tersebut? Kita simak videonya berikut ini. Sidak perusahaan Cina mendadak, Purbaya buktikan Indonesia tidak bisa disogok. Kunjungan mendadak Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa ke sebuah perusahaan baja di Tangerang menjadi sorotan setelah dikaitkan dengan dugaan penggelapan pajak bernilai ratusan miliar rupiah. Inspeksi ini tidak hanya menyoroti praktik perpajakan perusahaan, tetapi juga menegaskan sikap pemerintah terhadap upaya merusak integritas pejabat negara melalui pendekatan yang tidak semestinya. Peristiwa tersebut berlangsung di PT Power Steel Mandiri, perusahaan baja asal Cina yang beroperasi di kawasan Cikupa, Tangerang. Kunjungan dilakukan pada Kamis 5 Februari 2026 sebagai bagian dari tindak lanjut atas dugaan penggelapan pajak yang melibatkan perusahaan tersebut bersama dua entitas afiliasinya. Dugaan ini mencuat setelah ditemukan indikasi kerugian negara dalam jumlah besar dari aktivitas usaha yang dijalankan selama beberapa tahun. Dalam agenda tersebut, Purbaya menekankan bahwa pemerintah tidak memberi ruang bagi praktik yang merusak tata kelola.
ia menyampaikan peringatan kepada pelaku usaha yang selama ini menganggap pejabat negara bisa dipengaruhi demi kelancaran bisnis. Sikap tegas ini disampaikan di hadapan awak media untuk memastikan pesan tersebut tersampaikan secara luas. Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto yang turut mendampingi menjelaskan bahwa PT PSM bersama PT PSI dan PT VPM diduga melakukan penggelapan pajak pertambahan nilai pada periode 2016 hingga 2019. Dugaan ini muncul dari hasil penelusuran yang menunjukkan adanya penyimpangan dalam pelaporan kewajiban pajak ketiga perusahaan tersebut. Cara yang digunakan dinilai cukup terstruktur, yaitu dengan menyampaikan surat pemberitahuan tahunan yang tidak sesuai kondisi sebenarnya. Selain itu, sebagian omzet penjualan diduga tidak dicatat secara wajar dan dialihkan melalui rekening pribadi milik karyawan, pengurus, hingga pemegang saham, sehingga nilai transaksi yang seharusnya dilaporkan tidak sepenuhnya tercermin. Berdasarkan perhitungan sementara, potensi kerugian negara dari 3 entitas tersebut diperkirakan berada di kisaran lebih dari 500 miliar rupiah. Angka ini masih bersifat sementara karena proses penyidikan masih berjalan. Data Direktorat Jenderal Pajak bahkan memperkirakan potensi kerugian tersebut bisa mencapai 583,36 miliar rupiah setelah seluruh temuan dihimpun. Untuk mendukung proses hukum, penyidik Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Pajak telah mengantongi izin penggeledahan dari Pengadilan Negeri Tangerang. Tindakan penggeledahan telah dilakukan sejak 28 Januari 2026 sebagai bagian dari upaya pengumpulan bukti dan penelusuran aliran dana yang terkait dengan dugaan tersebut. Meski pihak perusahaan melalui stafnya menyampaikan sikap kooperatif, Purbaya menegaskan bahwa proses penegakan hukum tidak akan berhenti pada level operasional semata. Pemeriksaan tetap diarahkan kepada pemilik perusahaan yang disebut telah beberapa kali dimintai keterangan dengan tujuan memastikan pesan ketegasan pemerintah tersampaikan kepada seluruh pelaku usaha sejenis. Bukannya menutup celah hukum agar kebocoran pajak tidak berulang atau memperluas basis pajak agar stabil demi kepentingan jangka panjang. Pantaskah Menteri Keuangan melakukan sidak? Besarkah dampaknya sidak itu bagi negara atau malah merusak? Lihat guys, pekerja Cina asing sudah pakai nama Jawa guys. Karsono. Aduh, KTP-nya dari mana itu guys? Aduh, wah, menurut kalian gimana nih guys? Cina nggak bisa bahasa Indonesia, namanya Karsono. Aduh. Kemarin katanya pejabat Indonesia bisa disogok supaya mereka bisa lancar menjalankan bisnisnya. Sekarang saya buktikan kita tidak bisa disogok. Kalau main-main ya kita hajar terus. Lagi, Purbaya mengungkap sisi gelap kebijakan era Presiden Jokowi. Setelah negara dirugikan di sektor batubara dan Freeport, kini muncul temuan baru. Perusahaan baja asal Cina dengan pendapatan mencapai 4 triliun per tahun ngemplang pajak. Lebih parah lagi, perusahaan ini disebut diisi hampir seluruhnya oleh tenaga kerja asal Cina dan memasukkan identitas dengan membeli KTP warga lokal untuk membuat perusahaan bayangan. Kasus ini mengkonfirmasi bahwa banyak kebijakan Presiden Jokowi yang justru merugikan negara. Isu tenaga kerja asing Cina tidak bisa berbahasa Indonesia atau Inggris tanpa pekerja lokal hingga ngemplang pajak yang dulu sering dibantah, kini terbukti ada. Terima kasih Pak Purbaya, bongkar terus sisi gelap rezim sebelumnya, supaya para pemujanya sadar pemimpin yang diagungkannya selama ini ternyata terus menyebabkan kerugian negara. Menkeu bongkar perusahaan baja Cina yang tak bayar pajak di RI, negara rugi triliunan. Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa mengungkap adanya sejumlah perusahaan baja asal Cina yang beroperasi di Indonesia
namun diduga tidak membayar pajak, khususnya pajak pertambahan nilai PPN, yang menyebut telah mengantongi nama-nama perusahaan tersebut dan bahkan sempat merencanakan penggerebekan meski masih menunggu waktu yang tepat. Praktik ini dinilai sangat merugikan negara, mengingat potensi penerimaan pajak dari satu perusahaan baja saja bisa mencapai lebih dari 4 triliun rupiah per tahun. Sebelum kita lanjut, follow dulu guys Instagram politikciki.id dan Telegram yang ada di bio profile ya. Yang pengusahanya dari Cina, punya perusahaan di sini, orang Cina semua, nggak bisa bahasa Indonesia, jual langsung ke klien, cash basis, nggak bayar PPN, saya rugi banyak itu. Nanti kan kita tindak dengan cepat. Ada baja, ada perusahaan bangunan tadi. Kalau baja aja katanya potensinya, kata orang yang sudah insaf, itu setahun bisa 4 triliun lebih. Jadi besar itu, ada banyak perusahaan. Tapi yang saya heran adalah ada perusahaan yang semiliar itu, yang perusahaan dari asing, full asing, bisa beroperasi di sini. Sementara orang pajak selama ini seperti agak tutup mata. Kalau saya tahu kan mereka pasti lebih tahu dari saya. Yang bea cukai seperti itu juga kita beres. Jadi kita akan rapikan organisasi pajak dan bea cukai supaya bekerja lebih serius ke depan. Kalau bea cukai ancamannya clear loh dari sana, bahwa kalau nggak bisa betulin setahun ya betul-betul dirumahin. Pak Purbaya semprot pimpinan perusahaan bahan bangunan Cina yang ngemplang pajak di Indonesia. Sampai beliau mengatakan, lu mau gue sikat juga. Bilang tuh sana sama bos lu bayar pajak. Dan kalau peringatan dari Pak Purbaya ini tidak dilakukan, maka pabrik tersebut akan diambil alih oleh negara. Parahnya, bos pabrik Cina tersebut sempat menganggap remeh pejabat Indonesia yang dianggapnya gampang banget disogok. Ini merupakan kunjungan dari Pak Purbaya Yudi Sadewa pada 2 PT besar yang ada di Banten. Jadi 2 perusahaan besar ini modusnya menjual bahan bangunan itu langsung ke pembeli dengan sistem tunai atau cash. Jadi nggak ada pajaknya teman-teman. Akhirnya harganya tuh murah banget dan ini tuh mematikan pengusaha bahan bangunan lainnya di Indonesia. Negara rugi 4-5 triliun rupiah dari aksi-aksi kayak gini. Purbaya juga nerima laporan bahwa bos perusahaan tersebut nganggap kalau pejabat Indo semuanya bisa disogok. Dan Pak Purbaya dengan tegas mengatakan bahwa di bawah kepemimpinan gue, praktik suap tidak akan pernah ditoleransi. Pabrik ini akan terancam diambil alih oleh negara kalau tidak patuh terhadap aturan perpajakan. Pak Purbaya marah karena ada yang mengatakan bahwa bangsa Indonesia mudah disogok, dan Purbaya langsung mendatangi perusahaan baja orang Cina di Tangerang. Seandainya pejabat-pejabat Indonesia tidak bisa disogok, maka Indonesia akan kaya raya dari pajaknya saja. Coba bayangkan sekarang, banyak sekali perusahaan-perusahaan yang menyogok petugas-petugas bea cukai, pajak, dan ada sebagian yang kena tangkap. Sebagian besar tidak bisa ditangkap. Hanya Pak Purbaya yang tak bisa disogok. Itu pun katanya Pak Purbaya tidak bisa disogok. Apakah kalian yakin Pak Purbaya tidak bisa disogok? Atau Pak Purbaya hanya terlihat di depan kamera tidak bisa disogok? Ayo teman-teman. Karena kita dengar kemarin ada si Noel yang mengatakan hati-hati Purbaya akan kena tangkap juga. Tapi kalau kita lihat Pak Purbaya ini bersih daripada korupsi. Semoga diikuti oleh pejabat-pejabat yang lain. Tapi pada kenyataannya bangsa Indonesia memang mudah disogok. Maksudnya pejabat-pejabatnya. Setuju atau tidak? Nah, ini dikatakan oleh orang-orang Cina katanya. Makanya Pak Purbaya marah, datang. Hanya Pak Purbaya satu, yang lain kemana? Apakah yang lain bisa disogok? Coba komentar teman-teman. Apakah kalian setuju jika bangsa Indonesia ini mudah disogok? Atau Pak Purbaya pura-pura tidak mau disogok? Silahkan berkomentar. Berita hari ini, kejanggalan dalam harta kekayaan Luhut Panjaitan yang ditaksir ratusan triliun. Dari pembelaan Pak Luhut sendiri, harta tersebut murni dari kerja kerasnya. Selama membantu sebagai menteri pada zaman Presiden Jokowi, kecurigaan muncul. Para warganet juga ikut berkomentar. Gaji sebagai menteri itu berapa? Kok bisa mengumpulkan harta sampai triliunan? Tunjukin bawa kemari. Saya maaf agak jengkel. Luhut Binsar tantang netizen dan pejabat buktikan dirinya memiliki saham di PT Toba Pulp Lestari. Melalui video yang beredar pada 12 Januari, Luhut geram karena tudingan tersebut datang dari kalangan pejabat tinggi negara. Pasalnya, Luhut menilai tudingan tersebut dilayangkan tanpa adanya data dan bukti. Jangan asal tuduh, tidak elok. Itu asal tuduh. Menurut saya kampungan itu, ujar Luhut. Ini gedabrus. Alah, entot berut.
Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyebut bahwa sebanyak 200 pengeplang pajak untuk dapat segera membayar kewajiban pajaknya kepada negara dalam waktu sepekan ke depan. Pasalnya 200 wajib pajak ini merupakan pengemplang pajak dengan status hukum tetap atau inkrah dengan total nilai pajak yang harus dibayar sebesar 60 triliun rupiah. Purbaya menegaskan jika 200 pengemplang pajak itu tidak membayar, dipastikan hidupnya akan kesulitan. Dirinya juga meyakini tunggakan pajak sebanyak 60 triliun tersebut akan masuk ke kas negara pada tahun 2025, sehingga target penerimaan pajak dapat tercapai. Bayar pajak aja ada 60 triliun kan, yang pembayar pajak besar yang sudah inkrah. Itu dalam waktu seminggu kan saya paksa bayar. Itu akan masuk di 2026 maksudnya Pak, 60 triliun itu. 2025 lah. Yang udah inkrah, udah utang pajak. Nanti 26 kita sisir lagi. Yang jelas gini, kita melakukan fair treatment. Kalau udah bayar pajak jangan diganggu sama sekali dan nggak ada lagi cerita pegawai pajak meres itu. Nanti saya akan buka channel khusus untuk pengaduan masalah itu. Jadi 60 triliun tahun ini ya Pak masuk? Tahun ini pasti masuk Pak? Pasti masuk. Tahun depan bisa lebih besar dari 60 atau kira-kira? Berdasarkan yang lagi diinvestigasi atau? Ada yang besar sekali tapi belum bisa saya buka. Dari Jakarta, Fahrizal, Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan.